Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi dengan doa-doa dan kita yang terus panjatkan melalui program doa pagi dan malam. Itu bukan satu rutinitas, tetapi akan membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga iman kita kemudian boleh meningkat dan mata rohani kita boleh tajam untuk melihat di sekeliling kita. Sebab itu kerap kali kita tidak menyadarin bahwa ada berkat-berkat Tuhan di sekeliling kita, ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan di sekeliling kita. Kita tidak melihat itu, sehingga kita tidak mengambil berkat itu, sehingga kita juga tidak melayani jiwa yang Tuhan kirim kepada kita. Karena apa saudara? Karena kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, karena iman kita ini lagi merosot. Oleh sebab itu mata rohani kita tidak tajam lagi. Sebab itu hari ini saudara, kita akan melihat dalam satu tema, lihatlah sekelilingmu. Tuhan sudah menguning. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Engkau menyucikan hati pikiran kami, supaya iman kami boleh tumbuh, mata rohani kami boleh terang kembali untuk melihat berkat Tuhan yang disediakan, melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami yang Tuhan kirimkan, supaya kami tidak menjadi egois, supaya Tuhan kami tidak boleh, iman kami boleh turun, tetapi di dalam nama Yesus boleh bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka dalam pergumulan, dalam masalah, persoalan, tantangan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, Engkau membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkan mereka, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya kalau kita punya Tuhan Allah yang baik. Di tengah-tengah persoalan sekalipun, Dia tetap menyertai kita. Kita lihat bagaimana murid-murid juga ketika berjalan dengan perahu melewati danau itu. Apa yang terjadi ketika angin sakal datang? Mereka hampir tenggelam. Tuhan datang menolong mereka. Bahkan ketika seseorang mengundang Tuhan di dalam perjamuan nikah, ketika anggur habis, Tuhan mengubah air menjadi anggur. Ketika seseorang mengundang Tuhan datang, maka apa yang terjadi? Di situ ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Sebab itu hari ini, mari orang yang percaya Tuhan, bukalah mata rohani kita. Dengan iman yang teguh kita membuka mata rohani kita, bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-berkatnya di depan kita. Juga jiwa-jiwa yang dikirimkan kepada kita, supaya mereka boleh diselamatkan dan menerima berkat-berkat Tuhan. Jikalau kita tidak terbuka mata rohani kita, karena iman kita tidak kuat, karena kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, maka yang kita lihat itu adalah masalah. Seakan-akan setan dunia menyodorkan kepada pikiran kita masalah, sulit. Tetapi ketika iman kita bangkit, maka kita cuma melihat bahwa Tuhan sedang menyediakan berkat-berkat-Nya dan jiwa-jiwa yang dikirim kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 34. Apa yang Yesus katakan dan apa yang Dia ajarkan, yang Dia terangkan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini satu hal yang perlu kita buka mata rohani kita, bahwa makanan kita ini bukan cuma jasmani. Selain apa yang Yesus katakan ketika dalam pencobaan, manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi juga oleh firman Allah. Ketika makanan kita itu firman Allah juga, maka iman kita mulai melompat naik dan mata rohani kita terbuka, sehingga kita menganggap makanan kita itu bukan saja makanan jasmani, tapi makanan kita itu melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Banyak orang yang melakukan kehendak Tuhan tapi tidak menyelesaikan. Di tengah jalan berkelahi, di tengah jalan kecewa, di tengah jalan marah, di tengah jalan begitu banyak perselisihan dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena mata rohaninya tidak terbuka. Kalau mata rohaninya terbuka, dia yakin masalah yang dihadapi ini itu adalah bagian
daripada berkat Tuhan yang menanti. Mengapa bisa? Satu contoh, bahwa ketika murid-murid di dalam perahu itu sedang digoncang oleh ombak itu, mereka itu di tengah-tengah bencana atau masalah yang besar. Di situ mereka melihat bencana atau melihat Tuhan. Saat itu Tuhan datang, mereka melihat bencana. Sehingga mereka tidak melihat hadirnya Tuhan, tapi mereka melihat hadirnya sesosok hantu. Karena tiba-tiba gelap, muncul orang berjalan dengan pakaian putih di atas air. Itulah hantu yang tidak bertulang menurut mereka. Kenapa? Karena mereka sedang merosot imannya. Namun Tuhan membangkitkan imannya, berkata, "Ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut." Sebab itu kemudian saudara, Petrus kemudian melangkah atas seizin Tuhan. Dan dia berjalan di atas air, walaupun toh akhirnya dia tenggelam. Karena yang dikatakan tadi saudara, imannya goncang. Sebab itu orang yang imannya kuat di tengah-tengah badai persoalan, dia selalu melihat penyertaan Tuhan. Orang yang imannya kuat di tengah-tengah badai kehidupannya, persoalan, tantangan, kabut tebal yang merintanginya, dia tetap melihat kehadiran Yesus di dalam hidupnya yang siap untuk mengajaknya berjalan di atas badai itu. Sebab itu saudara, hari ini biarlah kita punya makanan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Walaupun ada masalah, ada tantangan, jangan mundur. Tetaplah maju, karena itu bagian dari berkat Tuhan yang tidak kelihatan. Masalah adalah berkat yang belum diolah. Jikalau diolah dengan iman kita, masalah menjadi berkat. Kok bisa? Contohnya, Goliat itu adalah masalah. Ketika diolah dengan imannya Daud, maka Goliat ini menjadi berkat bagi Daud, yaitu Daud boleh menjadi pahlawan karena Goliat itu. Tanpa kehadiran Goliat, masalah itu, Daud tidak akan pernah menjadi pahlawan. Sebab itu, mari kita lihat ayat yang ke-35. "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Tuhan ingin supaya kita, saudara, untuk memandang apa? Dengan mata rohani kita, melalui iman kita. Tuhan waktu itu sedang haus dan lapar. Murid-murid disuruh pergi untuk mencari makanan. Kemudian dia sedang ada di Samaria, kota Samaria itu. Kemudian dia melihat seorang perempuan menimba air. Dan kemudian Yesus datang kepada dia untuk minta air, karena Yesus tidak punya timba, harus minta. Perempuan berkata, "Masa kamu orang Yahudi minta kepada perempuan Samaria air itu?" Tapi Yesus katakan, "Jikalau kamu tahu siapa aku, maka kamu akan meminta kepadaku air, dan akan kuberi kamu air, dan itu akan memancar, tidak akan habis. Siapa yang minum air dari sumur ini, dia akan haus kembali. Tetapi air yang kuberikan kepadanya, itu akan memancar terus-menerus." Sebab itu perempuan berkata, "Berilah aku air itu." Maka Yesus membuka sejarah apa yang dilakukan perempuan itu. Sehingga perempuan itu tahu bahwa Yesus itu, saudara, seorang yang dipakai, diurapi Mesias. Sebab perempuan berkata, "Apakah kamu Mesias?" Saudara, Yesus itulah Mesias yang diurapi Allah. Kemudian perempuan itu setelah itu menimba air, dia tidak membawa air itu, tapi dia pulang ke kampung. Orang yang dianggap rusak, orang yang dianggap moralnya sudah rusak, dianggap sampah masyarakat, bisa membawa satu kampung datang kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata kepada mereka bahwa sekelilingmu itu Tuhan itu sudah menguning, siap untuk dituai. Murid-murid jadi bingung, apa ini? Ternyata tidak lama lagi orang satu kampung datang semua. Datang kepada Tuhan dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang sulit yang kita hadapi. Persoalan yang begitu berat kita hadapin. Masalah yang begitu rumit. Mungkin kita lapar, kita kehausan. Tetapi ingat saudara, bahwa kita tidak boleh menyerah. Justru iman kita harus bangkit,
Mata rohani kita harus terbuka sehingga kita melihat berkat-berkat yang ada di depan kita, yang tersembunyi di balik dari masalah yang kita hadapin. Ada berkat-berkat dan jiwa-jiwa yang menanti. Sebab itu mari bangkitkan imanmu, bukalah mata rohanimu. Allah sedang menanti, memberkati, menyediakan berkat dan jiwa-jiwa itu. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami berdoa terima kasih atas firman-Mu ini, supaya setiap kami boleh dibangun iman kami dan rohani kami, serta mata rohani kami boleh dibukakan, sehingga melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan kepada kami. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Mungkinkah engkau mengalami kelaparan, kehausan, kerugian, engkau sedang sulit, tetapi biar hari ini engkau melihat berkat Tuhan yang turun di balik dari persoalan yang kau hadapi itu. Apapun persoalanmu, baik dalam karir, studi, keluarga, pekerjaan, teman hidup, maupun apa saja, hari ini dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah segar. Terimalah berkat nama Tuhan, biar jalan-jalan itu dibuka kembali oleh Tuhan, sehingga kau melihat kemuliaan Tuhan. Biar mata rohani terbuka, melihat berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.